Start. Wah, Inet kesukaan kalian ini. Aku bahas nanti boleh nggak? Aku bahas nanti boleh ya? Aku bahas nanti ya, boleh ya. Terus aku mau bahas IHSG dulu, teman-teman semuanya yang di TokTok, yang di YTE. Ngomong-ngomong, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia jadi lebih baik ya ke depan, dan semoga semuanya juga lebih baik. Semoga pasar saham Indonesia juga jadi lebih baik ke depan, dan semoga Indonesia nggak diturunin ke market frontier oleh MSCI. Kita start live malam hari ini 18 Agustus 2026. Hari ini sebenarnya IHSG itu ada breakout guys kayak gini, tapi breakoutnya didorong oleh satu saham aja, Bayan Resources, yang dimana Bayan Resources ini didorong oleh isu ada kabar mau menjual sebagian sahamnya, sekitar 62% sahamnya ke Bapak Haji ya, Pak Haji Isam gitu. Nah, kabar ini sebenarnya belum dikonfirmasi baik oleh pihak Bayan maupun pihak Pak Haji, tapi ini sudah merebak dan harga sahamnya udah naik sangat signifikan. Terus kemudian kenapa kita masih wait and see? Karena tadi kita lihat secara bid overnya juga nggak terlalu tebal, jadi nggak apa-apa. Biasanya ini kalau ada rally kayak gini kita biarin dulu sampai dia ada sideways-nya, sideways yang lebih sehat, sideways yang lebih bagus gitu. Jadi ada kemungkinan dia habis rally terus akan membentuk masa sideways seperti ini, dan biasa kita kalau ada saham yang ngegas kayak gini, auto reject atas atau saham yang ngegas banget kayak gini, kita nggak langsung hajar. Nanti aku akan kasih lihat kalian untuk bid overnya Bayan itu bagaimana. Oke, terus kemudian bagaimana kabarnya juga dengan sahamnya Pak Haji yang lain ya. Jadi ini juga mengalami penguatan, tapi kita mau lihat nanti secara liquidity-nya juga bagaimana ya. Jadi nanti penting banget, nanti aku akan bahas lagi ngomong-ngomong, tapi aku akan bahas dulu market secara keseluruhan dulu ya, gimana market secara keseluruhan. Nah, hari ini didorong oleh saham Bayan yang naik signifikan, tapi saham big banks itu sebenarnya malah cenderung melemah, dan saham-saham big banks atau saham blue chip ini yang menunjukkan kondisi bagaimana kepercayaan investor asing terhadap Indonesia saat ini ya, terkait juga dengan pidato Presiden pada Jumat kemarin terkait dengan APBN 2027. Jadi tingkat kepercayaan investor itu bagaimana gitu ya terkait dengan pidato Presiden itu. Nah, jadi kalau dibilang negatif enggak, positif juga enggak, dan sudah sesuai dengan ekspektasi aja, karena sebelumnya juga sudah banyak yang udah tahu kira-kira APBN Indonesia di 2027 itu gimana. Dari beberapa berita itu udah kira-kira udah ngerti dan udah sesuai dengan ekspektasi. Terus market hari ini masih bicara tentang summary market hari ini. Aku mau bahas RAPBN 2027 juga nanti pastinya. Tapi ini baru review market dulu. Hari ini asing masih net sell 689 miliar despite of saham Bayan Resources naik signifikan ya, dan menggerakkan IHSG jadi ada breakout. Cuman hari ini tuh asing net sell 689 miliar, dan saham yang di net sell asing ada ISAT, BBRI, DSSA, TPIA, dan juga Astra International. Kita intip sedikit saham-saham ini sebelum nanti saya akan bahas lebih detail lagi untuk yang signifikan aja. Jadi ISAT naiknya udah ketinggian, tunggu turun aja dulu, dan ini mulai di net sell asing. Aku lihat mungkin ada kemungkinan profit taking di sini ya. Terus BBRI ada turun sedikit tapi belum breakdown 3080, jadi belum kena level stop loss juga gitu, masih di support minor gitu ya. Terus DSSA ada turun 165 miliar, dan di SSA ini kelihatan ada akumulasi di bawah sini ya, jadi ada pattern akumulasi, dan di SSA supportnya ada support baru sekitaran level 955. Kita lagi nge-watch untuk di SSA ini trading aja, nggak ada alasan fundamental yang gimana. Kita expect ada koreksi atau retracement yang kita bisa gunakan atau manfaatkan untuk trading, karena saham seperti ini biasanya pergerakannya
Kalau naik lumayan cepat ya, turun juga cepat, jadi resikonya lumayan gede. Makanya kita trading aja dan nawar di bawah. Terus ini TPIA hari ini breakdown ya, jadi hari ini ada breakdown pada saham TPIA, supportnya turun balik lagi ke 1635, sehingga kalau teman-teman mau ngebuat saham TPIA itu jadi turun sampai ke 1635 area watchlistnya, sedangkan stop lossnya di level, aku coba cariin stop loss buat kalian yang trading. Sebentar lagi udah kena stop loss buat kalian yang trading yang beli di atas 2060. Sebenarnya batasnya kalau jebol 2060 ini harusnya udah kena stop loss kalau kalian trading. Dan kalau buyback lagi retracement dekat 1635 itu lebih aman. Kira-kira seperti itu ya, harusnya hari ini udah kena stop loss kalau kalian ada beli di atas 2060, karena dari support 2060 pun sebenarnya ini sudah 5%. Kalau bisa usahakan jangan lebih dari 5% buat swing trading gitu ya. Terus kemudian BBRI ya, BBRI tadi BRI sudah aku bahas. ASII ya, ini masih nge-review market yang dimana beberapa saham masih turun lumayan, dan Astra International ini penurunannya udah mulai tertahan, udah mulai ketahan, jadi udah nggak signifikan. Astra International ini menarik untuk kita watch. Jadi dari level sekitaran 4790 sampai sekarang 4790 saat ini sampai level 4740 itu level best price yang cakep sih sebenarnya kalau buat buy on weakness atau buy on retracement, di mana ketidakpastian akan penantian RAPBN 2027 kemarin juga sudah berakhir gitu ya, udah diumumkan gitu. Nah, terus ada sentimen global dan nasional apalagi yang menjadi satu faktor penentu yang signifikan. Yang pertama sebenarnya kalau perlu diperhatikan banget, yang pertama besok itu penentuan suku bunga dari BI dan juga pimpinan BI. Jadi BI diperkirakan menahan suku bunga di level 5,75%. Inflasi Juli itu turun dari 3,34% jadi 2,88% secara tahunan dan masih berada dalam target BI gitu. Nah, rupiah juga sempat menguat ya pada 17 Agustus kemarin. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang di TokTok, yang di YT bisa lihat ke IG aku @ellenme_official. Kalian bisa lihat rupiah menguat pada beberapa hari kemarin sampai angka terbaik tuh di 10 Agustus sempat mencapai level terendah 17.769, dan kemudian kemarin ada sedikit melemah lagi. Sorry, aku bahas dulu saham-saham ya teman-teman semuanya ya. Nanti aku bahas secara general dulu, nanti aku bahas saham-saham kalian. Kemudian pada 18 Agustus 2026 ini juga ini ada sedikit pelemahan, sedikit aja ya. Jadi di hari ini ada sedikit pelemahan ya, terbaiknya kemarin menguat sampai pada tanggal 10 Agustus. Oke, terus jadi besok itu ada suku bunga, pengumuman suku bunga Bank Indonesia diperkirakan tetap karena inflasinya udah turun teman-teman semuanya, dan rupiah sudah cukup stabil, jadi kayaknya nggak bakalan dinaikin lagi gitu. Terus kalau suku bunganya ditahan, biaya kredit itu bisa relatif terjaga, itu positif untuk sektor perbankan, konsumsi, dan juga sektor yang sensitif dengan suku bunga, seperti contohnya sektor properti. Makanya sektor properti hari ini tadi ada tanda-tanda penguatan. Nah, sebenarnya daripada Inet, WiFi atau Bayan Resources, yang aku melihat sektor properti ini menjadi salah satu alternatif yang lebih aman buat kalian yang mau trading yang lebih low risk gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kalian mau trading kayak saham-saham yang rally tinggi kayak Inet, WiFi itu ya silahkan. Cuman memang secara resiko volatility-nya itu besar sekali. Jadi secara faktor resikonya tuh gede banget. Nanti aku akan bahas lebih detail ya. Terus beberapa saham yang potensi diuntungkan jika suku bunga ditahan besok, yang berpotensi merespon positif. Kalau perbankan mungkin tidak terlalu signifikan, lebih ke karena udah naik banyak ya. Lebih ke saham-saham properti seperti BSDE, Citra, Pewon, SMRA dan lain-lain. Hari ini tadi contohnya PLN
Asri dan juga Best itu udah mulai ngerespon gitu. Tapi yang BSD Citra Bon SMRA tuh lagi muntup-muntup gitu, lagi manasin mesin. Terus kemudian soal pergantian pimpinan BI ini juga satu hal yang kemarin ada uncertainty besar di market, tapi kemudian sudah ada calon penggantinya, yaitu Bu Destri Damayanti, yang kalau menurut sepengamatan saya ya di market ngeresponnya bagaimana cukup positif, karena bisa diharapkan ya bisa cukup independen untuk bisa menjalankan tugas dan juga mandat BI dengan sebaik mungkin seperti Pak Peri Warjio gitu ya. Terus kemudian karena kandidatnya berasal dari lingkungan BI, market ngelihat adanya policy continuity atau resiko perubahan kebijakan yang mendadak itu relatif kecil. Semoga. Oke, terus kemudian ada KKI, Kartu Kredit Indonesia bikin kartu kredit. Jadi ada pemrosesan transaksi melalui infrastruktur pembayaran domestik sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada Visa atau Mastercard, yang menerbitkan awal ada BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Permata, Bank Mega, BSI. Dan ini potensinya apakah positif ke saham-saham perbankan nggak terlalu signifikan, meskipun ini positif buat Indonesia, tapi untuk saham-saham perbankan tidak terlalu signifikan ya. Jadi transaksinya potensi yang terdampak adalah transaksi fee based income, kredit konsumsi, dan efisiensi biaya. Efek ke laba mungkin nggak terlalu signifikan, jadi bertahap aja. Nah, ada sentimen yang penting lagi perlu diperhatikan, yaitu dari Amerika dan Iran. Gencatan senjatanya udah berakhir ya. Jadi kalian harus perhatiin harga minyaknya bagaimana. Yang di TikTok yang detail langsung ke IG aku @ellenmay_official. Ya, jadi harga minyaknya teman-teman perhatikan di sini kembali merangkak naik sampai ke level 91. Jadi lumayan volatile, sempat turun sampai ke level 70-an, 71 terendahnya di Juli kemarin. Ini udah mulai merangkak naik lagi, dan ini jadi satu tantangan juga buat APBN kita, yang dimana harga minyak belum bisa stabil turun. Kemarin pas turun ini pas kemarin S&P lagi nge-review Indonesia, jadi hoki gitu ya. Tapi kemudian sekarang udah Indonesia hoki karena outlook Indonesia nggak diturunin oleh S&P. Tapi kemudian sekarang harga minyak naik lagi karena Amerika Iran masih on off terus gitu. Nah, jadi tensi geopolitik juga meningkat setelah konflik di Lebanon ya. Harga minyak naik, ini resiko inflasi ke Amerika lebih sulit turun, dan ini UK oil, aku buka US oil ya. US oil itu WTI crude oil, dan ini WTI crude oil atau US oil juga naik ya. Ini bisa mempengaruhi ekspektasi suku bunga The Fed gitu. Kalau inflasinya naik gitu ya, suku bunga The Fed-nya ada berpotensi bisa naik juga, dan kalau seperti itu yang terjadi itu negatif buat saham gitu. Baik saham US maupun saham Indonesia, karena kalau imbal hasil investasi di Amerika naik, itu nanti jadinya investor lebih memilih untuk naruh duit ke sana, dan duit dari emerging market atau negara berkembang seperti Indonesia juga bisa keluar gitu. Nah, saham energi bisa dipantau lagi, tapi tetap harus menunggu area retracement, nggak boleh langsung hajar aja. Seperti contohnya ExxonMobil dan LNG, jadi kita agak selektif, agak hati-hati untuk buy on weakness atau buy on retracement, juga nggak langsung hajar di atas gitu ya. Terus kemudian saham-saham dari sektor yang kebalikannya, seperti contohnya sektor airlines, ini ada saham seperti contohnya Southwest Airlines breakdown kemarin, jadi kena stop loss aja gitu. Terus kemudian ada saham Delta Airlines, kebalikannya kalau harga minyak naik, nah dia malah turun, kira-kira seperti itu. Dan saat ini M-Trade US Academy masih ada watch saham Delta Airlines di 86,23 ya. Jadi dengan ekspektasi kita melihat harga minyak bisa berpotensi dia ada satu pembalikan arah dalam jangka pendek. Tapi kalau misalkan ternyata harga minyaknya naik lagi, watchlist di saham Delta Airlines bisa kita cabut gitu. Oke, terus kemudian ada kabar bagus untuk bursa Amerika bahwa Nasdaq akan buka 23 jam sehari mulai dari 6 Desember, jadi tidak buka malam saja, tapi pagi harinya kita jam 8 WIB sampai jam 15 WIB itu bursa Amerika bisa buka gitu ya, tapi mungkin agak sepi dibandingkan transaksi di malamnya.
Kira-kira itu ada beberapa update seperti itu. Dan aku mau ngebahas tentang RAPBN 2027 ya. Jadi aku mau bahas RAPBN 2027 itu kabarnya bagaimana. Jadi pendapatan negara 2027 itu ditargetkan di 3.426 triliun atau 3,426 kuadriliun atau naik 9%. Tinggi. Dan belanja negara ditargetkan naik 7% di 4.097 triliun. Defisit ditargetkan 671 triliun atau 2,4% PDB, lebih rendah dari revisi APBN 2026 sebesar 2,85% PDB. Kuncinya sebenarnya ada di sini. Yang ditargetkan defisitnya lebih rendah yaitu 2,4%. Tapi sebenarnya kita juga mempertanyakan akan penerimaan negara juga ya. Jadi dengan belanja negara yang bertumbuh gitu, pendapatan negara tadi ditargetkan naik 9%, belanja negara ditargetkan naik 7%. Ya, semoga ya penerimaan negara bisa tetap lebih besar daripada pertumbuhan belanja gitu ya. Jadi semoga pertumbuhan penerimaan pendapatan negara bisa lebih besar. Dan semoga juga enggak dari pajak yang seperti biasa, kursi ajaib terlalu canggih. Semoga bukan cuma dari pajak aja pertumbuhannya. Oke. Terus bagaimana pemerintah mengejar pertumbuhan yang cukup tinggi ini? 6%, pertumbuhan ekonomi 6%. Tetap ekspansif, tapi pada saat yang sama bisa menurunkan defisit. Jadi mesti fokus ke fiscal credibility, penerimaan negara seperti yang aku bilang tadi, SBN, rupiah, dan implikasinya ke IHSG juga. Terus kemudian program prioritas yang mencakup pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, perumahan serta ekonomi desa itu juga harus ditingkatkan ya, maksudnya untuk penerimaannya. Jadi ada highlight dari pidato Pak Prabowo ini bahwa BUMN itu efisiensi 50 triliun dengan menutup ada ratusan perusahaan BUMN yang ditutup gitu ya. Jadi jumlah BUMN yang ditargetkan maksimal 300 di akhir 2026. Coba aku cek dulu berapa BUMN ditutup. Lebih dari 750 akan ditutup gitu. Terus kemudian target dividen BUMN itu naik 3 kali lipat. Dari 85,5 triliun di 2024, 2025 142,3 triliun, 2026 200 triliun, dan ini artinya dividen investing di perusahaan-perusahaan BUMN itu jadi menarik, apalagi valuasi saham-saham BUMN saat ini masih diskon. Jadi teman-teman, saya mengajak kalian untuk tidak hanya trading saham-saham yang naik kencang seperti Inet atau JAR, di mana kok JAR? Ya, JAR kebetulan naik juga. Inet atau WiFi yang banyak kalian tanyakan hari ini. Kalian mau trading saham kayak gitu tuh ya boleh, buat tambah uang saku, unyu-unyu lucu-lucu ya, uang jajan ya kan. Tapi kalau kalian benar-benar mau jadi kaya dari saham, harus manage resiko. Cara manage resiko bagaimana? Kalian harus memperhatikan karakter saham. Karakter saham seperti apa sih yang kalian mau untuk bisa lebih sustainable jangka panjang, yang lebih bisa menghasilkan keuntungan. Dan ini udah terpampang jelas di depan mata bahwa dividen BUMN diklaim akan naik 3 kali lipat, dan saham-saham BUMN valuasinya masih banyak yang terdiskon ya. Contohnya aja Big Banks, kemudian TLKM, PTBA. Disclaimer teman-teman, saya nggak ajak kalian beli ini, tapi akan menurut saya bijaksana kalau ada diversifikasi ke situ untuk jangka panjang ya, mengingat valuasinya saat ini juga murah. Dan saya melihat bahwa pasar saham Indonesia ini kemungkinan besar sudah bottoming, kecuali MSCI downgrade Indonesia ke frontier market. Kayaknya kok enggak, semoga enggak sih. Semoga enggak, karena kemarin responnya MSCI sudah cukup positif terkait dengan perbaikan di Indonesia, di pasar modal Indonesia. Dari IDX dan juga OJK sudah bekerja dengan sangat baik sekali. Ingat-ingat ya teman-teman, jadi aku melihat ada potensi market sudah bottoming. Artinya bottom market di bulan Juni kemarin itu susah untuk terulang lagi. Jadi kalau kalian mau bermain-main di saham-saham seperti Inet, WiFi seperti itu ya silahkan. Tapi ingat, portfolio Pinnacle kita itu, kalau di portfolio Pinnacle itu posisinya di atas banget, alias porsinya tuh nggak terlalu besar.
Ya, hal ini sangat penting sekali. Terus kemudian kalau yang di bawah ya untuk long term investing itu bisa agak ke bawah, artinya porsinya bisa lebih gede, tapi caranya beli juga nggak langsung hajar play. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting ya untuk strategi investasi kamu. Nah, ada yang menarik lagi, ada satu emiten yang menarik yang disebut secara spesifik oleh Pak Prabowo, dan menurut aku ada beberapa emiten yang bukan emiten di favor Pak Prabowo, beberapa emiten atau grup sektor yang aku ngelihat pada masa pemerintahan ini akan cenderung mungkin lebih aman dari kebijakan-kebijakan yang baru, yang lebih aman dari uncertainty kebijakan. Ya, jadi salah satunya emiten apa? TINS, di mana disebutkan oleh Pak Prabowo bahwa 1000 tambang timah ilegal TINS ditutup. Itu juga sebenarnya saya sudah pernah bahas di Morning Briefing and Trade, udah lama banget gitu. Sejak waktu itu ada heboh-heboh kasus korupsi timah apa ditutup, tambang timah ilegalnya. Udah pasti labanya akan naik gitu ya. Udah pasti labanya akan naik. Dan laba bersih TINS memang menguat, dan pada semester 1 2026 ini naik 804,7% secara tahunan. Sehingga TINS ini menjadi salah satu emiten yang layak kita perhatikan kalau ada koreksi atau ada turunan. Sekali lagi cara belinya bukan beli di atas. Oke, ya jadi TINS ini kalau kita mau flashback ya, ini pernah ngasih cuan multi bagger juga buat M-Trade, dan waktu itu memang turun di Januari 2026 karena MSCI, tapi habis itu dia naik lagi. Ya, jadi sedikit cerita tentang TINS. Ini kan waktu itu di 2000 dulu kan bobok banget ya saham ini ya. 2023 tuh bobok banget, terus kemudian di 2024 kayaknya ya, itu 2024 awal ada bersih-bersih lah cerita korupsi apalah ini dibersihin lah ya, dibersihin sehingga labanya bisa bagus. Dan kalau kita ngomong long term atau jangka panjang, ada koreksi besar pada TINS ya, seperti contohnya di Maret 2025 itu menjadi menarik. Dan saat ini kita juga masih menunggu koreksi atau retracement untuk TINS, tapi kalau nggak ada koreksi atau nggak ada retracement ya sebenarnya ya oke aja sih kalau misalkan mau masuk di sekarang, tapi jangan gede-gede ya. Jadi ini lebih ada reason untuk investor besar masuk, jadi bukan kayak gambling atau spekulatif jangka pendek aja. Cuman harganya kalau bisa ya nawar. M-Trade dapat Jumat kemarin, pas nge-watch Jumat kemarin dapat di satu level di mana ya, M-Trade dapat di harga berapa ya. Nah, ini trading ideas M-Trade ya, trading ideas M-Trade ini aku coba buka yang M-Trade ID. Ini ada TINS-nya, aku buka TINS ya. M-Trade ID, aku mau buka saham TINS. Nah, ini dia dapat tunggu. Yang masih di hold. Ya, dia dapat di angka 3710 sampai 3730. Ini bukan angka rekomendasi yang sampai best price. Sampai best price-nya kita sampai 3690. Jadi yang tercatat di sini ini benar-benar yang kesentuh oleh harga setelah kita rekomendasi. Jadi ini tulisan di sistem gitu ya. M-Trade adalah aplikasi edukasi dan rekomendasi saham berizin penasihat investasi oleh OJK. Izinnya udah lama, sejak 2022. Nah, teman-teman di sini, teman-teman jadi TINS itu memang ada sentimen yang positif gitu ya. Area nawar di 3690 masih saat ini supportnya masih di situ. Sebenarnya kalau bisa dapat lebih murah lagi di 3410, tapi kalau 3410 kena atau turun di situ, itu tradingan M-Trade pasti kena stop loss dulu gitu. Yang jangka menengahnya, jangka pendek kita udah profit taking dan kita akan buy lagi di bawah. Intinya TINS ini akan terus menjadi watchlist, salah satu watchlist kita. Oke, terus kemudian berikutnya soal MBG, Pak Prabowo bilang bahwa programnya akan dilanjutkan tapi bakalan lebih efisien. Semoga aja sih, semoga aja.
Dan Indonesia ngehemat devisa 170 triliun per tahun setelah menghentikan impor BBM solar sejak 1 Juli. Dan berkat penerapan biodiesel B50, kita coba ngintip saham dari sektor CPO. Apa kabarnya? Lama kita tidak intip saham ini. Cakep sih retracementnya. Cakep retracementnya ya. Support aku mau naikin karena hari ini ada pantulan. Coba ya, coba aku hitung-hitung. Ya, max buy 1415. Oke, kira-kira kayak gitu sih. Terus reward potensi kalau pakai chart ini high-nya sih kecil, rewardnya risk to reward ratio 1:1. Cuman ada potensi dia bisa breakout dari 1485. Disclaimer. LSIP-nya lagi pas lagi retracement atau lagi diskon. AALI nggak mau retrace, jadi biarin aja dulu. M-Trade watchlist-nya jadi naik untuk AALI. Area watchlist naik karena kemarin nggak dapat di harga segitu. Kita area watchlist-nya naik jadi 7150 max buy, dan kita akan bahas selengkapnya di morning briefing M-Trade besok. Terus kemudian saham yang lainnya dari sektor yang belum gerak, di SNG udah naik ketinggian, TAPG ketinggian. Aku pengen bahas sektor properti. BSDE tadi breakout kecil, muntuk-muntuk gitu. Dan volumenya bagus sih, tadi bagus. Jadi kelihatannya bakal bisa jadi awal dari uptrend ini. Oke, terus kemudian Pakuwon ini juga malah masih di dekat support. Pakuwon ya. Pakuwon aku coba cek M-Trade, kayaknya tadi kok kayaknya udah ada. Pakuwon area 2 berapa nih ya? 256 max buy. Oke, terus kemudian SMRA tadi kita udah ngetes buy di sini, jadi nggak tahu bakalan jadi apa ke depan. Tapi kita spekulasi aja terkait dengan BI yang bakalan potensi nahan suku bunga besok. Terus kemudian CTRA M-Trade udah ada sejak 5 Agustus yang lalu, udah nitip barang di situ, nitip review buy di situ. Dan sekarang supportnya sebenarnya udah naik sih sampai ke 605, cuman kita belum naikin trailing stopnya, kita masih pakai yang 590. Jadi saham sektor properti bisa di watch. Kemudian properti yang liar itu gerakannya Alam Sutra atau Asri, itu properti liar itu. Jadi be very careful di sini. Tadi kita ada ngetes juga, cuman best price 125 teman-teman yang belum belum ada. Terus kemudian APLN juga lumayan liar gerakannya. Jadi kalau mau yang lebih aman tuh lebih ke BSDE, P1, SMRA, CTRA. Nah, di sini kalau kepengen APLN tunggu retracement 132-an lebih aman. Hati-hati ya, mesti tahu stop loss di mana. Ada di M-Trade Academy, ada stop lossnya lengkap. Oke, terus kemudian ada saham BEST yang tadi hari ini juga lumayan rame. Kalau mau buy baiknya nawar dikit di area 113 di bawah, jangan terlalu tinggi. Ini naiknya kencang banget BEST. Kita juga ngintip saham BBTN bagaimana, belum gerak, jadi bisa banget di watch ya, mengingat sentimen positif ke depan. Ini market udah mulai bottoming ya.
Nah, sekarang aku akan bahas pertanyaan kamu tentang saham Inet dan juga saham WiFi ya. Aku mau kasih lihat kalian Inet dan WiFi. Sebentar aku download dulu gambar ininya, Inet. Terus kemudian WiFi. Ini Bian Resources. Bian. Kemudian di sini ada saham JAR, IARR. Terus ada saham, bentar mau kasih lihat liquidity. WiFi lumayan liquid sih. Ada saham ini, sebentar ya, aku buka ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Gelap. Ada pantulan di sini. WiFi lumayan liquid ya. Ini sekitaran berapa nih? 800-an juta ya. Ini lumayan liquid. Terus kalau saham, coba aku buka Inet. Ini Inet. Jadi Inet di sini sekitaran 900 jutaan. Terus tapi nggak rata ya, ini nggak rata. Jadi ada yang tebel, ada yang tipis di sini ya. Sorry, kok WiFi lagi sih? Maunya kasih lihat Inet, kok jadi WiFi lagi, makanya aneh gambarnya. Sebentar. Aku downloadin dulu. Harap bersabar Bapak Ibu semuanya. Sabar. Inet. Replace. Oke. Salah kasih nama tadi. Nih. Ya. Hari ini sih lumayan tebel. Nah, ini yang aku perhatikan di sini. Ini auto reject atas tadi, tapi ini tebel, tapi habis itu ya sampai ke bawah sini ini agak tipis nih ya. Jadi ini jeglek gitu loh. Gitu. Jadi kalau hari ini sih ngelihat bid over ya tinggi gitu. Karena lagi arah. Tapi kalian coba perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Nah, ini volumenya tebel kan ya. Hari ini tebel pasti bid overnya. Igoy-nya gak live. Masuk sih? Igoy live gak sih? Igoy aman nggak? Aman lah ya. Oke. Perhatikan di sini. Hari ini bid over tebel, tapi kemarinnya tuh kan ini kan nggak ada ya. Jadi baru hari pertama biarin aja dulu. Seperti halnya saham Bian ya, yang kita biarin sih. Dia mau naik berapa kali juga kita biarin. Kita nunggu dia sideways-nya, selalu kita nunggu sideways gitu, nunggu retracement, nggak usah FOMO, justru malah aman, umurnya panjang di market. Kongret yang udah ngerasain cuan hari ini saham Inet, saran aku mulai profit taking bertahap ya, jadi jangan malah makin atas makin dibeli. Ingat prinsip portfolio Pinnacle itu kayak gini. Nah, ini money management tuh kayak gini. Artinya apa? Artinya ya beli tuh kalau masih belum gerak, masih murah. Kayak tadi ada saya bilang kan contoh beberapa saham dari sektor properti itu belum gerak, makanya kita watch gitu. Atau di awal-awal gerak, makanya kita watch. Kalau udah naik kencang ke atas, justru malah
secara money management itu harusnya lebih ke profit taking kayak gambar segitiga yang aku gambar di Igoi aku ini. Aku harap kalian mengerti karena satu ilmu basic ini aja, satu ilmu sederhana soal portfolio pinnacle itu bisa menyelamatkan duit kamu. Ingat, jangan gambling. Kalau kita mau benar-benar trading, investing buat make money, harus hati-hati dengan saham yang udah naik kencang kayak gini. Oke ya. Terus kemudian demikian pula dengan WiFi. Hari ini memang tebel, secara bid overnya memang tebel. Kemarin nggak terlalu, dan kita ngelihat banyak saham sebenarnya bukan cuma WiFi dan juga Inet aja, banyak saham tuh udah mulai merangkak naik dan meninggalkan level bottomnya di Juni kemarin. Seperti halnya contohnya TOWR ya, TOWR ini kan kita ada nawar di level 408. Kalau misalkan ternyata besok nggak dapat ya kita nawarnya bakalan lebih tinggi di 414 support sekitar area itu gitu ya. Jadi kita ngelihat memang ada kecenderungan banyak saham tuh udah mulai breakout dari stage 1. Ini stage 1 udah mulai breakout. Jadi bukan cuma saham itu aja, bukan cuma Inet, WiFi atau Bian aja ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham. Kalian nanya saham DSSA, Dewa, BNBR. DSSA tadi aku udah bahas sebenarnya. DSSA aku udah bahas, tunggu retracement sedikit, dan ini juga lagi akumulasi, bisa naik tapi kayaknya nawar sedikit nggak ada salahnya, sekitaran 960. Nanti aku bahas saham Dewa dan kawan-kawan, tapi aku mau bahas dulu untuk pasar saham Amerika sedikit ya, karena pasti tetap ada kaitannya dengan Indonesia ya. Jadi terkait tadi Trump tidak memperpanjang gencatan senjata, itu aku udah bahas efeknya ke saham-saham oil dan saham airlines. Terus aku mau bahas bahwa malam hari ini Amerika akan merilis data housing start and building permit Juli, itu sudah deh jam 7:30 gitu ya. Jadi artinya apa data ini? Jadi housing itu merupakan salah satu sektor yang cukup sensitif terhadap suku bunga, karena pembelian rumah tuh sangat bergantung sekali pada mortgage rates atau suku bunga KPR. Nah, kalau housingnya melemah bisa jadi tanda ekonomi mulai kehilangan momentum dan berpotensi mendukung ekspektasi untuk rate cut. Nah, kalau housingnya justru lebih kuat daripada ekspektasi, itu menunjukkan ekonomi masih cukup kuat. Jadi ada ruang buat The Fed untuk mempertahankan suku bunga supaya bisa tetap terbuka. Kira-kira kayak gitu. Jadi lebih dovish, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi market bakalan melihat data ini bukan hanya sebagai angka housing, tapi sebagai petunjuk mengenai kekuatan ekonomi Amerika dan juga arah kebijakan The Fed gitu. Oke. Bentar ya guys ya, aku buka beberapa saham US. Sabar ya, sebentar ya. Buka saham US. Data housing startnya turun guys, dari 1,4 juta ke 1,23 juta. Nah, jadi data housing melemah menjadi tanda ekonomi mulai agak-agak kehilangan momentum dikit, jadi berpotensi mendukung untuk suku bunga mungkin lebih stabil kali ya, bukan rate cut. Kayaknya kalau berharap rate cut tuh kemungkinannya sangat kecil sekali. Oke, terus aku mau bahas beberapa saham Amerika. Hari ini Wall Street dibuka agak melemah. Jadi Nasdaq turun lebih dari 1%. Terus kemudian tekanan datang dari kenaikan US Treasury, US 10 years bond yield.
Ya ini, jadi US 10 years bond yield-nya dia naik lagi, dan ini juga nggak bagus buat Indonesia sebenarnya. Ya, jadi asing bisa pindah ke Amerika dari negara berkembang gitu. Dan ini kembali memunculkan kekhawatiran inflasi karena harga minyak naik seperti yang aku bilang tadi. Tekanan juga dirasakan sedikit di saham semikonduktor, ya seperti contohnya saham SK Hynix. Ya, tapi ini retrace normal aja SK Hynix-nya. M-Trade nawar di bawah nggak dapat. Jadi ya kita biarin aja dulu sih SK Hynix ini. Masih volatile, masih fluktuatif. Watchlist-nya mungkin naik dikit sampai ke level 136-an, 134,48-an gitu. Terus kemudian dari saham teknologi teknologi dan AI jadi pemberat hari ini meskipun kemarin naik. Jadi kemarin ada beberapa saham dari Amerika, saham sektor semikonduktor itu naik ya. Salah satunya ada saham Micron yang kita masih watch di level 843. Terus kemudian kemarin naik, hari ini agak turun dikit. Justru penurunannya kita expect ya, karena kalau naik terus kita nggak bisa dapat di retracement. Dan WDC ini juga naik 5,35%. Kemudian ini penyebabnya apa? Simple sih penyebabnya sebenarnya dari Amerika ngedorong Apple supaya nggak beli memory chip dari perusahaan China seperti CXMT dan juga YMTC. Jadi Apple tuh nggak boleh pakai, bukan nggak boleh ya, didorong supaya nggak beli memory chip dari perusahaan China. Dan ini bisa mengurangi kompetisi terhadap perusahaan-perusahaan memory chip di Amerika. Jadi persaingannya nggak seketat itu sama China. Makanya kemarin jadi ada sentimen positif buat Micron, SanDisk, kemudian ada buat WDC juga, itu jadi satu sentimen positif juga gitu. Terus ada STX di sini yang juga dapat sentimen positif. Kemarin ada penguatan, hari ini koreksi, normal correction, and we expect for more correction ya. Jadi we expect for more correction. Terus aku mau bahas saham Indonesia kalian lagi sebelum saya bahas Nvidia. Aku mau bahas saham Dewa, BNBR, BRMS, Bakri. Saham Bakri, kita nunggu agak pelit di level 382. Kemungkinan nggak akan dapat, jadi watchlistnya kita akan naikin. Terus kemudian BNBR kita akan watch saham BNBR ini. Supportnya aku rapiin dikit karena beberapa hari dia kesenggol terus, kepotong terus. Jadi BNBR ini M-Trade udah ada nggak ya BNBR? Let me check, aku lupa juga nih. Belum. Jadi kita akan buy ya, mungkin sekitaran level 100 ke bawah. Jadi 100 sampai level 97. Oke, terus kemudian bagaimana kabarnya dengan saham BRMS? Retracement tunggu sekitaran level 610. Disclaimer teman-teman semuanya, pastinya ada stop loss ya. Dan stop lossnya ngikut M-Trade aja nanti. Oke, terus kemudian hati-hati dengan saham HD atau Home Depot malam hari ini bakalan ada earnings ya. Jadi semestinya sih jauh dulu sih jam 8 malam gitu. Jam 8 malam tanggal 18 Agustus, 8 malamnya kita. Sebelum pembukaan Wall Street, jadi cowoknya mestinya kemarin ya. Ini nggak terlalu signifikan perubahannya. Hari ini biasa kalau ada earnings tuh signifikan banget gitu. Terus kemudian ada Nvidia, sedikit Nvidia. Aku sebelum ke Indostox lagi, Nvidia itu dia memegang saham SpaceX 122,8 juta saham SpaceX, nilainya mencapai 21 miliar US dollar per 30 Juni 2020
ini. Jadi sebenarnya Nvidia itu secara nggak langsung juga beli SpaceX awalnya di Januari 2026. Nvidia tuh investasi 10 miliar ke xAI, salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk. Nvidia ngomong-ngomong masih menarik secara chart buat trading, dia masih menarik, lebih aman di bawah level 214,48 gitu ya. Jadi lebih aman di area tersebut. Oke, terus teman-teman, sebelum aku jawab lagi pertanyaan-pertanyaan kamu, buat yang mau belajar cara trading, baik trading Indo maupun trading US, bisa ke M-Trade Start di sini, bisa tap tombol merah ini di bawah tanggal 22 Agustus jam 10 pagi itu untuk IGOI, dan yang ditoklok di YT langsung aja DM saya start ya, start M-Trade Start boleh juga M-Trade Start. Market Indonesia gimana? Market Indonesia bottom market sudah di Juni kemarin dan beberapa saham sudah mulai bertahap masuk ke stage 2 atau udah mulai masuk ke uptrend. Untuk saham-saham big banks itu belum ke stage 2, belum ke uptrend, tapi saham-saham big banks ini sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan sebenarnya. Terus kemudian saham sektor properti itu adalah salah satu sektor yang paling laggard, ketinggalan di bawah, masih di stage 1 banget. Jadi menarik sih sebenarnya, besok kita akan bahas di Invest Academy ya, kita akan bahas di Invest Academy untuk saham properti. Dan aku nitip pesan untuk tim coach Invest, nanti kalau ada kelas Invest lagi jangan bahas satu saham doang, tapi bahas sektor properti secara khusus, termasuk valuasinya dan frameworknya. Oke, terus aku mau buka Q&A. Harum, Archie bagaimana? Harum. Harum tunggu di area 840, pasang watchlist no di 480 ya. Stop lossnya kecil aja di sini, dekat aja karena belinya juga 840 kok 480 ya ampun, 850 support aku pakai di sini. Oke, kecuali jatuh volume gede ya, kita akan langsung cut itu. Terus kemudian aku masih tertarik dengan saham-saham dari sektor metals dan juga properti. Metals and property, Antam 3000 menarik. PTBA level berapa nih? PTBA 2340 menarik. TPIA lagi sideways aja. Aku ngelihat saham-saham bakalan arahnya naik kok ini. Bakalan arahnya naik. Cuman kalau saham Konglo tetap harus lebih hati-hati ya. Indika Energi tunggu turun dulu sampai 2450 atau 2340. Japfa tunggu turun, tunggu retracement ke 2190. Saya sedang menggambar Java. Bentar ya, kalian nanya banyak banget. ENRG lagi dekat support 1215. Jadi kita banyak review buy karena kita ngelihat market bakalan ada potensi naik sih. Coba Archie. CDIA. CDIA M-Trade dapat kayaknya kemarin. CDIA ya dapat di 690, cuman satu level. Masih ngantri lagi sampai 670. Bukan favorit kita, tapi ya oke lah. ADMR kalau bisa nunggu di 1620 cakep sih. 1620 cakep ADMR.
Ya, ADMR 1620 ya. Oke, terus kemudian WIRG mau average down boleh masuk nggak? Gimana ya? Ya ini bakalan naik juga, cuman saham di bawah cepet aku nggak nyaman. Aku nggak nyaman aja saham di bawah cepet. MBMA nawar di 480 nggak dikasih-kasih, jadi kayaknya kita harus menyesuaikan. Aku coba pikirkan dulu. Kalau di sini nanti stop lossnya jadi agak jauh, guys. Jadi agak jauh, stop lossnya 6%. 6%, oke nggak ya? Mikir dulu, saya mikir dulu. MBMA 500. Grup Merdeka. TLKM. Ini bagian yang kalian paling tunggu-tunggu kan, baca saham. TLKM masih sideways aja tapi bakalan naik juga. Disclaimer ya guys ya, semoga makronya tidak ada yang berubah karena kemarin RAPBN 2027 udah keluar dan nggak ada kejutan, nggak ada surprise. Jadi ya faktor uncertainty sudah berkurang, tinggal suku bunga aja besok. Jadi kalau nggak ada apa-apa ya market bisa lanjut naik. Petro kita entry tinggal ngehold aja, agak nanggung. Kalau mobile 5025, terus kemudian pesat level nawarnya jadi naik. Pesat itu di 4 berapa nih? 480 pesat 480. Ini ada yang bilang please bull dan GTSI, bull Indo atau bull luar? Bull ini bakal bisa uptrend juga sih. Aku kasih stop lossnya aja karena aku nggak interested di sini, udah kebanyakan saham. Kalau jebol di bawah 416 itu trailing stop kamu. TPIA baru sideways aja. Kenapa sih banyak banget TPIA ya? Breakdown malahan agak aneh sih breakdown. Cuman ya aku gambar gini aja deh. Ya ini juga udah breakdown. Aku gambar begini, aku gambar begitu udah breakdown. Sebenarnya udah kena stop loss. Kalau trading hari ini kena stop loss. Aku udah bahas di awal tuh TPIA. UNTR biasa bid overnya agak kecil, tapi ini pas deket banget support. Jadi 23025 itu area spekulatif buat trading. 23025. UNTR 23325. Oke, terus kemudian Antam tadi udah aku bahas. VKTR, Grup Bakri itu kalau mau di dekat level 800-an aja ini bakalan naik juga. Tapi kalau bisa nawar dikit deh. Meskipun bakal naik, ada optimisme bakal naik, tetap harus realistis belinya, harus tetap nawar. Meskipun nawarnya jadi nggak terlalu pelit ya. Gudang garam kalau mau nawar di 19525. Oke, banyak banget watchlistnya. Batas atas service now di berapa ya? NOW service now batas atas level profit taking 130 sampai 135. Kalau mau beli now itu yang agak aman sekitar level 110 ke bawah. 110. Terus kemudian kok jadi ngantuk ya ngebacain chart kayak gini. AMMN juga bisa naik. Saham Indo ini kayaknya udah mulai arahnya naik sih, udah mulai agak-agak bullish, makanya kita M-Trade startnya Sabtu nanti juga mulai ada saham Indo guys. Jadi AMMN aku kalau mau nawar pelit ini kayaknya nggak dapat. Tapi aku mau pesan kalian satu hal ya, meskipun banyak watchlist harus tetap siap tiba-tiba direm mendadak loh. Jadi money management harus tetap dijaga. Rem mendadak tuh artinya tiba-tiba kalau diajak jualan atau stop loss jangan kaget. Bisa saat ini aku pesan penutup aku adalah jangan kaget kalau misalkan ada rem mendadak tiba-tiba diajak stop loss semua seret gitu.
M-Trade sih berusaha untuk swing trading stop loss tidak lebih dari 5%, berusaha ya, kurang lebih di 5%-an, dan untuk jangka menengah tidak lebih dari 9% atau 10%. Cuman kalau misalkan tiba-tiba ada berita buruk di market, MSCI ngapain lagi lah, tiba-tiba ada sentimen apalah, itu asing kalau keluar guyuran lagi seret langsung ini. Dan hati-hati tanggal kayaknya efektif rebalancing MSCI itu kemarin yang udah diumumkan efektifnya 1 September. Jadi pada tanggal 31 Agustus sore itu hati-hati banyak saham turun gitu. Isat Excel juga udah breakout, banyak yang udah breakout. Cuman pesan aku itu aja, hati-hati tiba-tiba ditarik rem. Dan aku cuma pesan ke teman-teman, meskipun ada banyak saham breakout, tolong kamu mesti bisa bedakan mana saham gorengan, mana saham yang ada fundamental gitu. Kenapa saya jadi perhatiin fundamental? Chart penting, fundamental penting. Chart itu tentang timing trading. Tapi saat ini kita memperhatikan fundamental karena asing keluar banyak banget di Indo, kayak udah 95T dan tambah nanti 5T keluar lagi gara-gara MSCI banyak ngeluarin saham-saham Indonesia kemarin, banyak yang dikeluarin gitu. Agustus kemungkinan bisa keluar lagi 5T terkait dengan sentimen MSCI itu. Nah, karena kering banget liquidity-nya, kita akan ngelihat asing itu kalau misalkan balik lagi ke Indonesia, yang dipilih adalah saham-saham yang pasti ada fundamental dulu. Makanya tadi Astra International, saham-saham BUMN yang dividennya gede itu menjadi salah satu yang kita lirik juga untuk Invest Academy atau untuk investing. Sedangkan untuk trading kita masih mix juga untuk saham-saham second liner dari sektor komoditas, tapi kita tetap memperhatikan fundamental seperti contohnya tadi TINS yang labanya memang naik tinggi dan memang ada, ya berarti kan ya di favor ya sama Pak Prabowo gitu loh, maksudnya ya saat ini kebijakan pemerintah penting kita perhatikan. Kemungkinan ya mungkin bukan di favor, mungkin saya salah ngomong, tapi kemungkinan besar lebih ke secara kebijakan pemerintah itu nggak akan merugikan TINS atau PTBA, kira-kira kayak gitu. Untuk PTBA dan ADMR sudah boleh beli ya Pak? Tadi kayaknya aku sudah bahas ya, PTBA sudah, ADMR juga sudah, memang aku bahasnya cepat-cepat aja tadi. Jadi ADMR itu sekarang level buy-nya juga udah naik terus di 1615 ya, 1615, dan kalau dikasih di retracement di situ ya bagus, kalau enggak ya wes. Terus PTBA yang belum naik sebenarnya ini menarik buat dividen investing juga gitu. Dan yang menarik saham-saham yang masih bottom itu jarang banget, sisa sektor properti dan juga PTBA termasuk salah satu yang bagus untuk dividen investing. So menunya nanti Invest Academy akan ada webinar, kita akan bahas tentang saham-saham yang dividen tinggi dan saham-saham yang masih divaluasi murah. Itu aja gitu ya, semoga bisa bermanfaat. Selengkapnya di morning briefing M-Trade besok, watchlistnya lumayan banyak. Sekali lagi saya pesan, jangan menyepelekan money management, dan kalau misalkan ada rem mendadak atau stop loss semuanya seret jualan, antara profit taking atau stop loss semuanya kamu harus siap. Itu aja. Thank you semua, selamat malam. Jangan lupa ikut webinar M-Trade Start buat kalian yang mau belajar trading, karena market Indonesia pelan-pelan mulai bullish meskipun bullishnya masih rapuh, masih rentan. Di tombol merah ini tanggal 22 Agustus. Terima kasih buat yang sudah setia nonton meskipun aku agak ngantuk. Thank you semuanya. Selamat malam. Mudah-mudahan Pak Jungki, mudah-mudahan semuanya.